Sobat Sosial, sudah pada tahu belum apa manfaat program Keluarga Harapan dalam upaya pencegahan dan penanganan stunting? Sobat Sosial, program Keluarga Harapan atau PKH adalah program pemberian bantuan sosial tunai bersyarat yang diberikan oleh pemerintah melalui Kementerian Sosial kepada keluarga prasejahtera atau kepada masyarakat miskin kurang mampu. Bantuan bersyarat di sini maksudnya ada kewajiban yang harus dilaksanakan oleh para penerima manfaat PKH, yaitu wajib memenuhi kehadiran di sekolah bagi komponen anak didik SD, SMP, dan SMA. Selanjutnya, para penerima manfaat PKH juga wajib mengikuti kegiatan posyandu bagi komponen ibu hamil dan anak balita usia 0 sampai dengan 6 tahun. Sobat Sosial, sudah tahu belum? Stunting adalah kondisi di mana anak memiliki tinggi badan yang tidak sesuai dengan usianya. Dan kondisi ini beberapa di antaranya terjadi karena kurangnya pemenuhan kebutuhan gizi pada ibu hamil dan anak balita, serta tidak diimunisasi. Jadi, melalui kewajiban melaksanakan posyandu, maka para peserta PKH secara langsung telah melakukan upaya pencegahan terhadap dampak stunting bagi janin dalam usia kandungan dan anak balita. Sebab dalam kegiatan posyandu ini, para peserta PKH khususnya ibu hamil bisa mendapatkan tablet tambah darah. Selanjutnya, bagi anak balita juga bisa mendapatkan imunisasi secara lengkap dan penimbangan berat badan. Dalam upaya pencegahan dan penanganan stunting, seluruh sumber daya manusia PKH, terutama para pendamping PKH, telah dibekali oleh Kementerian Sosial dengan memberikan pelatihan Family Development Session atau FDS. FDS itu sendiri kemudian diimplementasikan oleh para pendamping sosial PKH melalui kegiatan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga atau pertemuan kelompok. Oh ya, salah satu materi FDS yang diberikan oleh para pendamping PKH dalam pertemuan kelompok adalah materi pencegahan dan penanganan stunting. Nah, teman-teman, materi pencegahan dan penanganan stunting ini terdiri dari beberapa modul, dan modul-modul ini dijamin pasti komplit dan bermanfaat untuk keluarga penerima manfaat PKH. Modul-modul tersebut beberapa di antaranya yaitu modul 1, kebijakan pencegahan dan penanganan stunting bagi SDM kesejahteraan sosial. Modul 2, permasalahan stunting. Modul 3, pencegahan dan penanganan stunting melalui pemenuhan kesejahteraan ibu hamil. Dan masih ada modul lainnya yang totalnya terdiri dari 8 modul. Nah, Sobat Sosial, sekarang sudah paham belum apa manfaat program Keluarga Harapan dalam upaya pencegahan dan penanganan stunting? Sobat Sosial sudah tahu belum apa itu FDS atau pertemuan kelompok? Yuk kita cari tahu ke sumbernya. Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Indra Firmansyah. Ya baik teman-teman, pada hari ini kita akan coba mempraktekkan pelatihan pencegahan dan penanganan stunting khususnya pada modul 2 sesi 1 memahami permasalahan stunting. Ya baik teman-teman, kalau teman-teman ingin mengetahui seperti apa prosesnya, mari kita saksikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Baik ibu-ibu, pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kesediaan ibu-ibu peserta PKH sudah datang mengikuti pertemuan kelompok kita pada hari ini.
Jadi ibu-ibu, pertemuan kita hari ini kita akan belajar tentang pencegahan dan penanganan stunting. Ya. Jadi sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya ibu-ibu, adapun tujuan pertemuan kita hari ini adalah kita belajar tentang memahami permasalahan stunting. Ya, jadi ibu lihat di belakang saya ini ada dua gambar. Di sebelah kanan saya ini ada gambar anak 2 orang, dan di sebelah kiri saya ini ada gambar pohon lengkap dengan buahnya. Ya. Jadi pertama-tama yang akan kita lakukan ini, saya mau kasih tugas ibu-ibu, bisa? Oke. Jadi saya kasih tugas ibu-ibu. Ini ada, saya bagikan kertas buat ibu-ibu, silakan diisi. Jadi nanti tugas ibu-ibu nantinya silakan ibu-ibu menuliskan harapan untuk anaknya. Nah, tentunya ibu-ibu pasti di sini punya harapan-harapan untuk anak-anaknya ketika kelak nanti sudah dewasa. Ya, jadi ada harapan-harapan ibu-ibu, itu silakan ibu-ibu tuliskan di kertas ini. Nantinya kita tempelkan di pohon ini. Jadi di sini ada pohon, ada buahnya. Jadi nanti, nah ini sudah ada. Ya, jadi itu tadi sudah dituliskan dan ditempelkan harapan dari Ibu Noni dan Ibu Mega untuk anak-anaknya. Ya, jadi coba tolong dibantu saya untuk dibacakan harapan dari Ibu Mega. Silakan Ibu Mega. Saya ingin pakai anak jadi tentara Pak Korkap. Jadi tentara. Ibu Noni harapannya Jadi perawat. jadi perawat. Nah, Ibu Noni punya ini harapannya supaya anaknya nanti dewasa bisa jadi perawat. Nah, baik ibu-ibu, terima kasih. Jadi untuk selanjutnya ibu-ibu, tentunya untuk mewujudkan harapan dari ibu-ibu supaya kelak anak-anaknya saat sudah dewasa itu harapan ini bisa tercapai, tentunya harus dibarengi dengan usaha. Tentunya ada usaha-usaha, kiat-kiat yang harus dilakukan ibu-ibu supaya harapan itu bisa tercapai. Nah, jadi kira-kira saya bisa dibantu lagi? Boleh. Oke. Jadi selanjutnya ini, di sini ibu-ibu tolong dibantu saya untuk mencatat, menuliskan usaha-usaha apa yang kira-kira ibu-ibu bisa lakukan. Nah, tentunya ini kan tadi sudah ditulis. Ibu Mega harapannya anaknya jadi tentara, Ibu Noni harapan anaknya jadi perawat. Nah, jadi ada usaha-usaha yang akan dilakukan. Jadi silakan bantu saya, silakan ibu-ibu tuliskan kira-kira usaha-usaha apa yang perlu ibu-ibu lakukan supaya harapan-harapan ini untuk anak-anaknya bisa tercapai. Ya, jadi ini coba dibantu ditulis usaha-usaha apa yang ibu-ibu akan lakukan untuk anak. Dari Ibu Mega, tolong dibacakan yang sudah dituliskan tadi. Sampai usaha seperti anak jadi tentara, kasih makanan bergizi, biar badannya sehat dan kuat. Ya, jadi Ibu Mega supaya harapan anaknya bisa terwujud untuk jadi tentara, berarti dia melakukan usaha dengan rutin kasih makanan yang bergizi biar badannya sehat dan kuat. Luar biasa ya. Tentu saja untuk jadi tentara harus memiliki badan yang bugar, yang sehat. Masa jadi tentara baru loyo ya, berterkaitan. Nah, jadi ada hubungan yang erat
antara harapan orang tua, harapan ibu-ibu dengan usaha yang dilakukan ibu-ibu jika orang tua ingin anaknya menjadi sukses. Nah, jadi kalau orang tua ingin anaknya menjadi sukses, berarti perlu konsisten melakukan berbagai usaha, ya, berbagai usaha untuk mewujudkan harapan-harapannya. Nah, selanjutnya untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak, untuk mencegah anak menjadi stunting sehingga dapat berprestasi. Nah, jadi itu ada hubungan terkait langkah-langkah yang sudah kita lakukan tadi, baik itu harapan maupun usaha, ya betul, harapan dan usaha. Nah, jadi selanjutnya ini saya mau tanya dulu sama ibu-ibu. Ibu-ibu sudah pernah tidak dengar tentang stunting? Ada yang pernah dengar? Coba dibantu saya angkat tangan tuh. Kalau ada yang bisa jawab. Itu bukan apalagi itu ada di kesda penyuluhan yang anak-anak kecil di dekat badan yang kurus. Yang kecil di badan terus luar biasa. Nah, jadi ibu-ibu, ini di sebelah saya ada gambar 2 orang anak. Ini kira-kira ibu-ibu setelah perhatikan gambar ini, kira-kira ada tidak perbedaan antara gambar A dan gambar B? Di sini ini ada gambar alat pengukur tinggi badan. Kira-kira menurut ibu-ibu ada tidak yang tahu apa perbedaan antara gambar A dan gambar B? Coba Ibu Noni, tahu tidak apa perbedaannya? Jadi mama apa itu? Ini tadi di babi mana? Ya. Tadi yang tadi dan ini Yang satu tinggi, yang satu tinggi. Ya, ini Dega. Yang gambar D. Ya. Ibu, resiko stunting itu lebih tinggi pada masa 1000 hari pertama kehidupan, 1000 HPK. Jadi 1000 HPK itu dimulai sejak dari usia kandungan sampai umur 2 tahun. Nah, ini sangat berbahaya. Jadi saat ada di masa-masa itu kita harus sering-sering memperhatikan asupan gizi. Nanti DP anak lahir Bukan, dari dalam jadi perut nanti mulai dari dalam perut, mulai dinyatakan hamil ya, mulai harus jaga itu kesehatan kandungan. Nah, jadi yang terakhir pesannya saya dulu sebelum orang tutup ini pertemuan, saya harapnya setiap terima bantuan itu, bantuan PKH atau bantuan sembako, terutama ini bantuan PKH, ibu-ibu sebagai peserta PKH, jangan lupa dimanfaatkan sebaik-baiknya. Selama ini bantuan PKH itu digunakan untuk apa? jadi yang wanita. Uang SPP. Uang SPP bagus. Nah, itu bisa juga. Jadi dimanfaatkan untuk prioritaskan kebutuhan anak, ya. Terus belanjakan untuk kebutuhan makanan yang bergizi, betul Ibu Noni, yang bergizi. Ya, terus ada lagi uang bantuan sembako. Bantuan sembako itu harus belanja di warung, itu belanjakan harus komplit kalau bisa. Nah, di warung itu kan lengkap, ada daging, ada beras. Ini kebetulan dengan stunting ini, kira-kira di warung itu yang paling cocok itu dibelanjakan apa saja kira-kira itu bantuan sembako? Telur, Susu, tadi telur, apa lagi kira-kira? daging kalau ada. Daging, ayam, ikan. Ya, iya itu. Jadi itu harapannya saya. Jangan dibelikan rokok Pak Jokowi ini pesan ini jangan belikan rokok. Itu bansos-bansos yang ada dari pemerintah. Ya, jadi ibu-ibu terima kasih saya sampaikan sama ibu-ibu sudah berpartisipasi dalam pertemuan hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Selanjutnya kita tutup pertemuan pada hari ini dengan mengucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Sampai bertemu lagi di
lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.